Di kaki-kakinya kita akan lihat. Salah Om. Oh salah ya? Ini nih. Oh iya, nggak bisa pakai obeng. Bisa. Oh, salah. Oke, baik. Halo teman-teman, seperti di video gua sebelumnya, gua janji bakalan nge-review mobil di belakang gua ini. Mobil di belakang gua ini adalah mobil Honda EK9 yang merupakan varian generasi ke-6 dari Honda Civic. Nah, Honda Indonesia sendiri di generasi sebelumnya mengeluarkan varian Honda Civic dengan dua tipe. Ada yang mobil dengan mobil varian sedan dan sedan hatchback. Tapi sayangnya di generasi ke-6 yang masuk di Indonesia hanya sedannya, yang menyebabkan mobil Honda hatchbacknya menjadi mobil yang langka di Indonesia. Nah, tentunya buat teman-teman Honda enthusiast atau penggemar Honda yang mungkin punya atau pengen punya mobil Honda EK9 ini, namanya mobil langka, pasti sayang banget dong kalau kita bisa ngedapetin mobil ini. Yang pasti ada beberapa juga yang memodifikasinya hanya mengembalikan originalitasnya atau menambahkan produk aftermarket yang ada di pasaran, seperti mungkin ya upgrade velg atau bukan upgrade hal-hal yang berat seperti mengupgrade mobil balap, karena mobil balap sendiri pasti ada pengupgradean pemasangan roll bar yang interiornya semua harus dikeluarkan dan perubahannya banyak sekali. Nah oke, selanjutnya kita pengen fokus ngebahas mobil ini aja. Mobil yang dimodifikasi jadi mobil balap. Rencananya mobil ini akan dipakai di kejuaraan Super Touring dan kejuaraan JSTC 2000. Nah, tentu mobil ini akan melakukan banyak pengupgradean dari sisi engine, handling, sampai ke sisi safety-nya, dan aerodinamikanya juga pasti akan dipikirin. Mau tahu reviewnya seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, yang pertama gue mau ngebahas masalah engine-nya dulu. Kita lihat. Di Honda EK9, basicnya sendiri mesin ini berbasis 1600 cc. B16B kode mesinnya. Nah, tapi ini karena memang untuk memenuhi kriteria kelas yang diikuti di kejuaraan, mobil ini melakukan upgrade, di swap engine-nya dengan mesin B18C. Nah, mesin B18C ini sendiri ini bisa ditemukan di Honda Integra DC2. Nah, ini jadi basicnya basicnya ini adalah B18C Type R dan dilakukan pengupgradean penggantian camshaft, stang piston, sampai ini juga dilakukan stroker up sampai 2000 cc karena kelas yang akan diikuti rencananya kelas 2000 cc. Nah, dari sisi pengapiannya sendiri ini udah ada perubahan. Yang tadinya masih menggunakan Delco, di sini udah melakukan penggantian direct fire. Direct fire ini kalau di mesin Honda generasi setelah mesin B ini adalah K-series, standarnya sudah mengadaptasi pengapian dengan menggunakan direct fire, tapi ini di-upgrade. Nah, terus bisa kita lihat lagi dari sisi header juga, headernya ini udah diganti dengan produk aftermarket. Begitu juga dengan radiatornya. Radiator juga diganti dengan aluminium yang lebih besar supaya pendinginannya juga lebih maksimal. Nah, di sini kalau kita lihat standarnya sendiri harusnya selang hawa untuk pembuangan hawa dari oli itu posisinya di sini. Nah, ini udah dieliminasi, udah di-cut, udah dihilangin. Bisa dilihat. Oke, nah tuh udah ditutup. Terus diganti posisinya, dipindahkan ke depan dengan jalur yang lebih besar. Dan tadinya satu dibikin jadi dua. Nah, selang hawa ini sendiri, selangnya sendiri udah menggunakan selang braided, dan di sini ada penampungannya adalah oil catch tanknya di posisi yang seharusnya semulanya ini adalah posisi aki. Nanti rencananya akinya akan dipindahkan ke dalam supaya lebih safety lagi. Nah, terus untuk mounting sendiri di sini juga sudah dilakukan penggantian dengan produk aftermarket. Ini adalah menggunakan hashpot. Yang pasti karetnya ini
karet mountingnya udah lebih keras dibandingin yang standar. Ini udah racing. Oke, selanjutnya untuk masalah intake. Nah, intake ini dilakukan pengupgradean juga. Ini menggunakan intake plenum berbahan karbon. Banyak keuntungan yang didapatkan dari penggantian intake plenum berbahan karbon ini. Karena yang pasti airtime temperatur yang masuk ke dalam ruang bakar itu menjadi lebih dingin, yang menyebabkan endurance dari mobil sendiri menjadi lebih stabil. Karena balapnya sendiri itu akan ditempuh dengan 10 lap. Apalagi dalam satu hari itu dia nanti si pembalapnya sendiri ini akan ikutin 2 kejuaraan, yang pasti mobil ini akan digeber 20 lap dalam sehari. Nah, selanjutnya di masalah gearbox. Ini gearboxnya juga sudah terpasang, tapi di dalam gearbox ini sudah ada penggantian close ratio dan pemasangan LSD, limited slip differential, menggunakan 1,5 W, dan kopling sendiri juga udah menggunakan kopling racing dari produk aftermarket. Terus kita lihat di sini dari posisi pengereman. Posisi pengereman ini juga masternya sudah menggunakan master Honda Jazz yang dia ukurannya jauh lebih besar. Nah, sedangkan booster remnya sendiri ini udah dieliminasi. Kenapa dieliminasi? Karena ini bisa mengurangi resiko mobil pada saat melakukan pengereman, pada saat balapan bannya mengunci, sehingga booster rem ini harus dieliminasi. Nah, sedangkan kita lihat lagi posisi kabel-kabel di mobil ini pun sudah lebih sedikit dan jauh lebih rapi dibandingin posisi standarnya, karena udah banyak nih kabel-kabel yang nggak penting udah dieliminasi duluan. Nah, ini juga air filternya ini rencananya ini juga belum jadi, ini hanya sementara doang, nanti rencananya akan dibikin piping lagi lebih rapi lagi. Lalu selanjutnya di sini juga ada strut bar. Strut bar ini membantu masalah rigid si mobil sendiri. Ini akan membuat mobil lebih rigid. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sebelah bawah nih. Sebelah bawah ini ada oil cooler. Ini oil coolernya berapa row ya? Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menggunakan 12 row, ditempatkan di posisi depan. Ini akan membantu pendinginan oli lebih maksimal lagi. Nah, selanjutnya kita akan lihat upgrade untuk masalah handlingnya. Ada perubahan apa aja pada posisi mobil ini? Kita lihat di kaki-kakinya, kita akan lihat. Salah Om. Oh, salah ya? Ini nih. Oh iya, nggak bisa pakai obeng? Bisa. Oh, salah. Oke, baik. Montir kurang berpengalaman soalnya. Oke, sekarang kita lihat bagian kaki-kakinya. Nah, di sini kita lihat remnya sendiri ini udah menggunakan big brake kit merek Spoon. Ini 4 piston dan diameter piringannya sendiri ini masih 286, tapi nanti rencananya akan di-upgrade dengan 300 mm biar lebih besar lagi. Nah, terus selanjutnya dari rem sendiri yang paling nggak kalah pentingnya adalah ini, selang remnya udah menggunakan bahan braided. Bahan braided ini tentu akan meningkatkan safety pada mobil pada saat balapan, karena memang temperatur dari minyak rem sendiri itu pasti akan sangat panas banget. Nah, ini selang braided ini mampu menahan panas dari minyak rem. Oke, kita lihat bagian atasnya. Oke, itu teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini arm sekaligus chamber kit. Chamber kit ini jadi adjustable, ini bisa disetel
mengikuti perubahan yang mau sama mekanik serta pembalapnya, mau pakai chamber berapa. Jadi posisi chamber gue gambarin dikit. Nah, jadi chamber pada mobil balap itu sangat-sangat krusial banget, sangat-sangat penting, karena ini akan mengoptimalkan mobil untuk menikung secara lebih baik. Jadi kalau posisi standar chambernya 0 atau hanya minus 2, ini chamber pada mobil balap itu bisa sampai minus 4,5. Bahkan di mobil-mobil balap di luar yang menggunakan ban slick itu chambernya bisa sampai minus 5. Nah, ini mungkin chambernya akan dipakai sampai antara 4 sampai 4,5. Selanjutnya di bagian kaki-kaki lebih dalam ini bisa kita lihat. Nah, posisi armnya sendiri, ini armnya, ini arm bawah. Armnya sendiri ini kita lihat udah pakai produk aftermarket. Ini di bushingnya sendiri, bagian-bagian bushingnya. Oke, sorry. Ya, nah bagian bushingnya ini, bushing-bushingnya ini sudah menggunakan bahan pillow ball. Yang pasti ini akan meningkatkan rigid pada mobil lebih baik lagi dibandingin menggunakan bahan karet yang tentu akan membuat mobil jadi lebih banyak body rollnya. Nah, di sini kita lihat juga bagian stabilizer. Stabilizer sendiri juga ukurannya jauh lebih besar dibandingin ukuran standar. Ini ukuran stabilizernya ini lebih besar 5 mm dibandingin standar. Tentu ini fungsinya adalah akan mengurangi body roll, karena mobil pasti akan lebih rigid lagi. Terus di sini ini juga udah berbahan pillow ball di sini. Oke, terus di suspension sendiri ini udah menggunakan coil over. Oke, terus kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini masih dalam proses pengerjaan, belum selesai. Bagian dalam sendiri untuk mobil balap, peranti wajib dari mobil balap itu adalah roll bar atau roll cage. Roll cage di sini ada 6 titik di dalam. 1, 2, 3, 4 di sebelah sini, 5, 6 di posisi depan. Nah, di posisi, tapi ini ada lagi di posisi luarnya. Jadi ini nggak hanya 6 titik, tapi ada 8 titik. Ini 7 dan 8 di sini posisi di depan di tower suspension. Yang tentu ini akan membuat mobil jadi lebih rigid lagi. Jadi sebenarnya fungsi roll bar bukan cuma hanya untuk safety aja, tapi menambah rigid dari mobil sendiri yang tentu akan meningkatkan performa mobil untuk mengurangi body rollnya pada saat menikung. Nah, ini di sini kita lihat di sini lagi dilakukan modifikasi fitting untuk posisi bangku mobil posisi bangku si pembalapnya sendiri, karena yang pasti posisi bangku ini harus dibuat senyaman mungkin, disesuaikan sama posisi pembalapnya dan ukuran badannya yang pasti. Dan di sini juga akan ditempatkan pemadam kebakaran, dan aki yang tadinya di depan itu nanti rencananya akan dipindahkan di sini di belakang. Lalu kita lihat di sini, ini posisi selang fuel. Ini ada fuel line yang tadinya posisinya di bawah dipindahkan ke atas supaya lebih meningkatkan safety-nya. Tapi bahannya juga udah bukan bahan selang karet biasa, ini juga udah menggunakan bahan braided. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada tangki bahan bakar. Yang harusnya pada mobil standarnya sendiri tangki bahan bakar itu ada di bawah sini. Nah, yang tangki ada di bawah udah dieliminasi, udah dibuang, itu juga lumayan mengurangi bobot dan dipindahkan ke
atas dengan tangki yang customize. Ini berbahan apa, Rey? Aluminium. Berapa mili? Aluminium 3 mm tebal dari platnya sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini posisinya juga ini sangat-sangat diatur. Jadi kita bisa lihat di sini posisinya sejajar dengan tower suspension belakang. Kenapa ditempatkan di sini? Karena posisi tower suspension belakang sendiri ini adalah posisi yang paling stabil dan paling kuat untuk ditempatkan beban tambahan di belakang. Apalagi ini bebannya juga di dalam tangki sendiri. Ini adalah bahan bakar yang tentu ketika mobil bergerak dia akan berpindah ke kanan dan ke kiri. Jadi tentunya kalau ditempatkan di posisi di atas sejajar dengan tower suspension ini akan lebih stabil lagi. Jadi tidak mempengaruhi body roll si mobil sendiri. Nah, terus kita bisa lihat di sini juga selang-selangnya semua udah menggunakan bahan braided. Dan di sini juga ada filternya eksternal serta pompanya juga eksternal. Dan di sini kita lihat juga ada regulator fuel pressure ini untuk mengatur tekanan bensinnya. Dan oke, selanjutnya, nah ini yang namanya Rey nih. Halo. Wih, jago kan nih, bikinannya rapi banget loh. Tuh. Om, cara ngelihat fullnya gimana, Om? Cara ngelihat fuel. Nah, ini gua dikasih pertanyaan nih. Tahu gua, Rey, karena gua juga pernah punya mobil balap. Oke. Masih ada sih. Ya kan? Nah, ini nih, kita bisa lihat nih. Kan agak susah nih karena kalau mobil standar, kita fuelnya itu bisa lihat di cluster, tapi clusternya sendiri atau di bagian speedometernya itu udah nggak ada. Nanti dihilangin, nanti udah dipakein dash logger. Nah, gimana cara ngelihatnya? Bahan bakarnya itu sisa berapa? Jadi di sini dibikinlah selang. Bener nggak, Rey? Betul? Betul. Betul. Nah, nih kita bisa lihat di sini nih. Tuh, nih bisa lihat nggak? Ntar gue fokusin ya. Lihat. Mana fokusnya? Nih teman-teman, bisa lihat. Nah, yo. Jadi di sini bisa ngelihat posisi bahan bakar itu ada seberapa banyak. Gitu. Lo mau nanya apa lagi ke gua? Apa ya? Cara masukin bahan bakarnya, dibuka, ya kan? Bawa bahan bakarnya dimasukin terus tutup lagi. Itu caranya. Apa lagi, Rey? Udah. Itu aja. Udah jago. Lo bilang dong, jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Kalau lo masih pada pengen ngelihat wajah yang ganteng ini, jangan lupa subscribe. Oke, guys. Tentunya mobil ini pasti akan berjalan terus upgrade-nya sampai mobil ini selesai, dan yang pasti kita bakalan coba nanti mobil ini disentul. Kira-kira dengan upgrade yang dibuat sama bengkel Heron Motorsport ini, mobil ini akan optimal apa enggak? Tapi balik lagi tergantung nih pembalapnya kenceng apa enggak nih. Jadi owner dari mobil ini sendiri adalah Bro Hendra. Kita lihat nih dia bakalan kenceng apa enggak. Nah, mau cerita sedikit, mobil HK9 ini sebenarnya gue juga sempat, bukan yang ini, HK9 yang lain, gue sempat kemarin di bulan Maret kemarin gue nyobain di Malaysia. Menurut gue ini handlingnya cukup baik. Seharusnya Bro Hendra, lo bakalan bisa lebih kencang lagi bawa mobil ini disentul. Kita lihat nanti. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. See you!